Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi, untuk pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan implementasi dari rencana yang sudah kalian buat, gitu ya, yaitu implementasi intervensi berbasis komunitas. Setelah kita pahami pada materi-materi sebelumnya, kita berfokus pada penentuan dan perencanaan. Sekarang kita ngomongin masalah pelaksanaannya nih, gitu ya. Nah, pembahasan untuk hari ini gitu ya, kita akan terfokus pada dua, implementasi dalam keempat level ekologis gitu ya. Jadi yang di level kelompok, terus kemudian organisasi, terus kemudian komunitas, dan di terakhir level di level kebijakan gitu ya. Terus yang kedua adalah intervensi dalam level komunitas atau kebijakan. Kita akan ngomongin fokus ke sini gitu ya, karena ini memiliki dampak yang lebih besar, teman-teman. Dampak yang lebih khusus tentang sebuah permasalahan, ya. Mungkin sebelum lanjut gitu ya, nanti teman-teman bisa mengingat kembali mengenai keempat level ekologis ini, gitu ya. Saya nggak akan ngomong untuk contohnya, gitu ya, karena bahasanya singkat banget sih sebenarnya untuk hari ini, gitu ya. Pertama, ini dari keempat level ini kan sebenarnya misalkan gini nih, kita punya permasalahan apa? Katakanlah tingkat obesitas di sebuah di katakanlah di Sidoarjo jangan di Sidoarjo, level obesitas di kota mana, yang pakai banyak santan deh gitu ya, santan kok sama ini sih, ini deh, sebuah kota yang katakanlah kota A gitu ya, punya masalah tingkat obesitas yang relatif tinggi dibanding wilayah lain gitu ya. Standar BMI di rata-rata Indonesia katakanlah sekian gitu ya. Katakanlah berapa aku standar BMI kok kalau lupa ya, 6 apa 7 gitu ya. Nah, di tempat ini ada 8 atau bahkan 8,5 gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan atau bahkan ini sebuah permasalahan bahwa kalau misalkan level obesitas itu tinggi gitu ya, maka akan menyebabkan permasalahan lain. Salah satunya adalah terkait dengan biaya kesehatan yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain juga nantinya. Nah, kalau kita ngomongin di level kebijakan, berarti kan misalkan ada pajak gula atau ada pajak minuman berkarbonasi misalkan. Kalau misalkan sumber permasalahannya adalah di minuman berkarbonasi yang memang mudah didapat dan harganya murah gitu ya. Terus kemudian di level komunitas berarti kita membuat edukasi terkait dengan dampak negatif gula gitu ya. Kalau di level organisasi mungkin kayak sekolah melarang adanya minuman berkarbonasi di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan kelompok. Nah, ini kita bisa ngomongin apa nih gitu ya. Misalkan meminta warung-warung yang ada di lingkungan tersebut tidak menjual minuman berkarbonasi. Kalau misalkan obesitas tersebut didasari atau disebabkan oleh minuman berkarbonasi. Nah, oke. Dari sini katakanlah kita mau ngerencanain level kelompok aja deh gitu ya. Adanya sosialisasi atau permintaan atau kesepakatan tidak ada yang boleh menjual minuman berkarbonasi di lingkungan tersebut gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita juga perlu ngomongin masalah timeline apa yang akan kamu lakukan selama satu kali project. Misalkan projectnya 1 tahun gitu ya, pelaksananya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali pada 3 kali kegiatan selama 1 tahun. Kegiatan pertama edukasi, terus kemudian tahap kegiatan kedua, ketiga terkait dengan evaluasi katakanlah atau memaintain hasil gitu ya. Membutuhkan timeline selama 1 kali project, minimal Gantt chart. Nanti Gantt chart ada di slide selanjutnya.
Tentukan pula bagaimana merekrut partisipan. Nah, ini juga siapa yang berpartisipasi. Kalau misalkan dari satu lingkungan tersebut ada berapa warung nih, katakanlah ada 8 warung, ya udah mereka semua kita undang gitu ya. Kita minta kesediaannya untuk datang gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jelaskan secara spesifik konten, waktu, dan logistik yang dibutuhkan. Jadi memang apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu lakukan, kapan, jam berapa, gitu ya. Itu harus konsisten. Jadi memang nanti misalkan di wilayah lain masalahnya sama, apa yang kamu lakukan itu bisa ditiru oleh orang lain di wilayah lain. Itu titik pentingnya, gitu ya. Jadi kamu membantu orang lain juga untuk ketika punya masalah yang sama, apa sih yang kamu lakuin? Nah, itu bisa ditiru di daerah lain, dicoba untuk ditiru, ya. Kalau misalkan kamu katakanlah niru dari wilayah lain nggak spesifik, nggak sukses nih, ya udah. Kemarin ingat lagi pembahasan bahwa kalau kita selesai dalam pelaksanaan ada level evaluasi. Evaluasi itu tidak berhenti, teman-teman. Evaluasi itu akan berlanjut lagi ke perencanaan lagi. Kenapa? Kalau ada evaluasi pasti ada perbaikan. Kalau ada perbaikan berarti ada momen untuk dilakukan kembali. Ya, misalkan tadi 3 kali kegiatan selama 1 tahun, ya sudah. Misalkan pertemuan pertama, oke, setelah dievaluasi, oh dari 8 toko ternyata baru 2 toko yang ikut. Evaluasi lagi, rencanain lagi untuk pertemuan kedua, apa yang kamu lakuin? Oke, seperti ini, lanjut. Ya. Terus kemudian eh, tentunya kamu nggak bisa bekerja sendiri, teman-teman. Kalau kamu merencanakan sesuatu ataupun apa ya? Kalau misalkan ada sebuah organisasi yang merencanakan sesuatu, pasti akan merekrut orang gitu ya. Nah, ini juga sama, kita menuntut adanya konsistensi, jadi kemampuan, kemudian cara bicara, cara komunikasi, itu perlu sesuatu yang terstandarisasi. Jadi, kalau di tempat lain dilakukan, ya nanti kurang lebih hasilnya akan sama gitu loh. Terus kemudian yang ketiga adalah rencanakan bagaimana merekrut partisipan. Nah, ini juga kalau misalkan 8 orang, katakanlah, Mas, ini karena kalau toko-toko gitu ya, paling santai kan paling ya sekitar ya habis maghrib lah gitu ya. Habis maghrib atau habis isya gitu. 1 jam aja, nggak usah lama-lama gitu karena orang udah pasti lelah gitu ya setelah seharian kerja. Nah, di sini fokusnya adalah bagaimana merekrut partisipan itu biar mereka bisa datang. Nah, itu misalkan oke dari 8 toko, misalkan Mas saya nggak bisa jam sekian, jam sekian. Berarti ayo kita nyari jadwal yang bisa semuanya. Gitu ya. Jadi kita benar-benar orientasinya adalah orientasi ke partisipan, orientasinya ke penerima manfaat gitu ya, ataupun stakeholder yang berperan gitu. Pilih tempat. Nah, tadi kalau setelah waktu gitu ya, karena semua orang pasti punya kesulitan ya kita harus siap bantu juga untuk membuat mereka lebih apa ya, bersedia untuk datang gitu ya. Begitu juga dengan tempat. Jangan sampai kamu milih tempat itu tidak representatif, maksudnya tidak nyaman, terus kemudian suasananya tidak menyenangkan. Minimal kalau misalkan ini di suatu kampung, di suatu wilayah gitu ya, ya kayak misalkan apa rumah Pak RT kah, rumah Pak RW atau apa rumah kepala dusun gitu ya, atau misalkan kalau ada balai RW ya balai RT atau balai RW gitu ya, itu sangat memungkinkan karena tempat-tempat tersebut sudah terbiasa sebagai tempat kumpul teman-teman. Misalkan kalau ada masalah ya mereka oke di sini mereka nggak merasa tendensius, nggak merasa dipojokkan dan sebagainya gitu. Terus kemudian yang kelima adalah manajemen logistik. Jadi teman-teman perlu memahami betul gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan gitu ya. Tadi contoh kamu harus memastikan tempat, harus memastikan konsumsi. Kalau misalkan kamu memberikan konsumsi, kalau kamu memberikan apa, uh, memberikan reward, ya kamu harus pastikan bahwa ada dana untuk itu, katakanlah, dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar di-manage betul, jangan sampai ketika kamu siap, partisipannya siap, tapi tempatnya nggak siap gitu ya. Nah itu bermasalah banget nanti. Jadi kalau bisa misalkan kalau kamu pinjam tempat ya 1-2 hari sebelumnya dipastikan dulu bahwa tempatnya benar-benar nggak terpakai gitu ya. Ya 2 hari lah kalau kamu aman gitu ya. Terus yang terakhir keenam gitu ya, uji coba. Jadi memang uh,
Kalau misalkan apa ya, kamu ingin menguji sebuah metodemu ke tempat lain yang kurang lebih relevan gitu ya, ya nggak apa-apa, kamu bisa pakai uji coba. Tapi kalau misalkan ternyata hanya di tempat itu aja atau aksesibilitas ke wilayah lain ke tempat lain sulit, kamu tidak apa ya, tidak menemukan momen untuk mencari tempat lain gitu ya. Nah ini bisa aja kamu pakai uji coba terpakai. Jadi uji coba terpakai ini kamu menggunakan orang yang kamu jadikan uji coba sebagai target penerapanmu yang betulan gitu ya, uh, yang benar-benar ingin kamu terapkan gitu ya intervensinya. Terus kemudian gunakan responden minimal. Ini berkaitan dengan uji coba teman-teman. Jadi ya namanya perencanaan kan bisa jadi miss juga ya. Jadi memang kalau bisa memang kamu mengambil data itu sesuai dengan kriteria minimal. Jadi kalau misalkan kriteria minimal itu katakanlah 60-70 orang, ya ambil aja 60-70 orang gitu ya. Jadi benar-benar apa ya? Misalkan 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 nih intervensi yang kamu lakukan diputus tengah jalan atau kamu misalkan grant-nya atau pembiayaannya nggak cair-cair gitu ya, atau misalkan bermasalah-masalah itu, ya kamu sudah punya data dan kamu sudah siap untuk dianalisis. Jadi untuk oke, di satu wilayah seperti ini, nanti kalau misalkan nih zong gitu ya, nah kita udah bisa analisis, oh oke, cara kemarin benar atau enggak gitu ya, tidaknya masih bisa dilaporkan. Yang terakhir adalah penggunaan consent form. Jadi memang eh, apa ya, ketersediaan partisipan untuk mengikuti itu harus benar-benar tetap diutamakan teman-teman. Jangan sampai mereka merasa malas untuk ikut karena mereka apa ya, sebenarnya aku nggak bersedia untuk ikut. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, ini adalah contoh Gantt chart. Misalkan pengajuan proposal, penyusunan instrumen, perencanaan kegiatan, pengambilan data gitu ya, selama ini 7 bulan, analisis di bulan kelima, penyusunan artikel penelitian atau artikel laporan gitu ya, karena ini konteksnya konteks penelitian kalau saya. Di bulan ke-6 publikasi dan pelaporan akhir di bulan ke-7. Jadi memang misalkan kalau intervensi, misalkan pengajuan analisis kebijakan, terus kemudian penulisan awal landasan teori atau landas kerangka berpikir perubahan kebijakan gitu ya, misalkan di bulan kedua, terus kemudian perancangan intervensi 2 bulan gitu ya, terus kemudian pengambilan data, uji coba, misalkan seperti ini gitu ya, analisis, tersebut penyusunan, misalnya di sini ada presentasi hasil kajian gitu ya, di sini, terus kemudian rapat, diskusi, penyusunan kebijakan gitu ya, terus kemudian sidang penentuan kebijakan, misalnya di sini karena seperti itu. Itu bisa juga. Nah, jadi kalau bisa memang teman-teman menyediakan waktu aktivitas yang akan dilakukan dan apa yang perlu kegiatannya apa dan apa yang perlu dilakukan saat itu atau apa yang perlu dibawa. Tuh. Jadi ini misalkan jadwal intervensi dari jam 6:30 sampai jam 8:30, 2 jam gitu ya, nggak lama. Tapi memang benar-benar jelas arahannya apa, kegiatannya apa gitu ya. Misalkan perkenalan, terus kemudian tujuan pribadi masing-masing apa gitu ya, terus kemudian pretest, pemanasan gitu ya 15 menit. Nah ini yang perlu dibawa pulpen, consent forms, sama pretest gitu ya, bahan-bahan yang dibutuhkan atau yang harus dilakukan oleh si partisipan. Pemanasan, ini kalau nggak salah tentang tari deh ini. Terus kemudian need stereo and appropriate CDs, terus break water itu ya, bring water udah jelas di sini. Terus kemudian intinya dance, pasti paling ini ya, hampir mirip dengan ini gitu ya, need stereo, terus kemudian break water, discuss music choices, dances lagi, 30 menit kok dance-nya ya.
8.15 conclusion and post test. Jadi emang pretest post test ini kalau bisa memang kalau nggak sama ya setara teman-teman gitu. Nah, kalau tadi intervensinya, kalau sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan pelatihan terhadap staf intervensi. Jadi yang akan kamu ajak untuk melakukan intervensi itu harus diberi pelatihan juga, karena mereka belum tentu memahami apa yang kamu ingin capai atau apa yang kelompok ingin intervensi ke apa yang kita sebagai organisasi pemberi manfaat, gitu ya, itu apa yang ingin kita berikan ke kelompok penerima manfaat itu seperti apa. Belum tentu semua orang punya visi misi yang sama. Jadi memang pelatihan ini menjadikan staf-staf yang kita rekrut, orang-orang yang kita rekrut memiliki mindset yang sama seperti halnya organisasi pemberi manfaat. Seperti itu. Welcome introduction, gitu, 6 teks, interactive presentation about health issue, obesity, physical activity, and diet. PPT, komputer, LCD projector. Jadi teman-teman harus benar-benar siap seperti ini, gitu ya. Nah, intervensi dalam level komunitas atau kebijakan, ini di chapter di bagian kedua, gitu ya, kajian kebijakan. Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah 5 langkah ini, teman-teman ya. Pertama, kita harus memerlukan kajian kebijakan dari berbagai sumber. Nah, ini tidak harus dari ini aja ya, tidak harus dari undang-undang aja, dari publikasi, terus kemudian dari TV, data Kementerian Kesehatan, terus kemudian apa lagi, sensus penduduk gitu ya. Nah, ini kamu bisa ngelakuin itu sebagai kajian awal gitu ya terhadap kebijakan. Kamu bisa melakukan evaluasi apakah selama ini sudah tercapai atau belum tujuan yang ingin dirubah. Spesifikkan tujuan, perubahan kebijakan atau aturan yang akan dirubah. Jadi jangan sampai ngelambiar kemana-mana, gitu nggak jelas arahnya kemana. Nah, terus kemudian setelah kita kajian kebijakan, kita menentukan sumbernya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Identifikasi dan bekerja sama dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Jadi ini akan lebih memudahkan kamu untuk nyari orang-orang yang kira-kira akan bisa membantu kamu, stakeholder yang akan berperan gitu ya. Misalkan kalau tadi masalah obesity ya kamu akan ngomong di sebuah kota atau wilayah. Nah, kita kan ngomongin masalah ini ya, katakanlah kepala dinas kesehatan mungkin gitu ya, atau misalkan eh, Kasubag Promkes katakanlah promosi kesehatan gitu ya. Terus kemudian ada orang yang memang dasarnya meneliti hal itu gitu ya, misalkan katakanlah orang UNER gitu ya. Nah, ya sudah kita harus bekerja sama dengan mereka. Setidaknya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya, atau apa yang sudah dilakukan gitu ya di lapangan. Terus kemudian apa yang mungkin bisa secara akademik gitu ya membantu orang untuk mengurangi konsumsi gula katakanlah gitu ya. Terus kemudian eh, karena ini berkaitan dengan penjualan, berkaitan dengan ekonomi, kamu bisa juga melibatkan orang ekonomi misalkan terkait dengan konsumerisme. Kalau kita mau ke sana gitu ya. Nah, setelah kita mendeteksi siapa saja yang mungkin berperan dalam kegiatan ini, kita bisa jangan lupa teman-teman untuk selalu membuat catatan mendetail mengenai pertemuan, interaksi dan diskusi. Kalau misalkan pastikan selalu ada notulen deh gitu loh. Itu akan membantu kamu untuk mengingat bahwa apa yang progres yang sudah kamu lakukan gitu ya. Jadi sedikit banyak ini sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita selalu terpacu teman-teman. Bahwa kita sudah mencapai sesuatu, bahwa kita sudah achieve sesuatu. Adanya tulisan-tulisan, adanya catatan-catatan ini membuat kita jadi masih tetap bersemangat untuk melakukan intervensi ini. Jadi bayangin, yang ada nanti kamu kalau nggak ada tulisan malah overthinking semua gitu ya. Ini kok belum, ini kok belum, ini kok belum. Ya memang belum, ya belum waktunya. Jadi memang jangan lupa untuk selalu menulis atau bikin notulensi lah tentang apa yang kalian lakukan. Misalkan kalau ada diskusi-diskusi. Terus kemudian yang terakhir adalah presentasikan proposal mengenai arah perubahan yang diinginkan ke pihak-pihak terkait, bisa ke stakeholder, bisa ke Dinkes, bisa ke Mendak, ya ke apa dinas
Disperindak gitu ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan katakanlah untuk mengatur dalam satu kota gitu ya, tidak boleh ada yang atau dalam pergub lah katakanlah atau pergub bahkan itu bahwa tidak boleh ada yang menjual minuman berkarbonasi di wilayah tersebut. Gitu. Nah, oke, terima kasih. Memang kalau sudah pelaksanaan kita ngomongin masalah perintilan-perintilan yang mungkin bisa jadi terlupa ya teman-teman. Jadi memang kalau perencanaannya betul, lengkap, spesifik, teman-teman bisa melakukan ini semua dengan di proses pelaksanaan itu pasti tinggal jalan kok. Makanya proses itu paling sulit ada di perencanaan, tapi ketika sudah terlaksana enaknya bukan main. Dan kalau terencana betul gitu ya, kendala-kendala yang mungkin akan kalian hadapi, kalian sudah bisa petakan juga, itu akan sangat memudahkan kalian ketika melakukan intervensi. Baik, sekian aja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.